Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Masih di Lombok bareng Bocan. Di video kali ini Bocan bukan mau ngajakin Bobers buat nginep virtual, tapi jalan-jalan virtual ke Pulau Sumbawa. Road trip tahun ini Bocan tuh pengen banget bisa sampai ke Labuan Bajo Bobers. Dan sayang aja kan, apalagi sekarang udah sampai di Lombok, kayaknya udah tinggal 2 pulau lagi nih sebelum sampai ke Labuan Bajo. Jadi mumpung si kakak juga belum sekolah, baru mulai nanti bulan Juli. Dan mumpung masih bisa gitu, waktunya masih ada kelapangan waktu dan kelapangan rezeki. Jadi ya udah, kita lanjut road tripnya, nggak cuma sampai nonton MotoGP tapi juga sampai ke Labuan Bajo. Dan untuk menuju Labuan Bajo itu jaraknya nggak deket, kita masih perlu melewati 2 pulau. Jadi dari Lombok nyebrang ke Sumbawa, terus lanjut lagi nyebrang ke Labuan Bajo akhirnya. Tapi Sumbawa itu kan panjang Bobors, dan kita perlu lewatin Pulau Sumbawa ini yang panjang ini sebelum sampai ke Labuan Bajonya kan. Nah karena suami Bocan itu nyetir sendiri, dia nggak ada backup, Bocan belum bisa nyetir, jadi kita sempet beberapa kali istirahat di hotel biar tetap aman kan nyetirnya, karena nyetir kelamaan juga kan nggak safety. Nah hari ini Bocan tuh check out dari Prime Park Hotel sekitar jam 12 siang. Kita langsung menuju ke Pelabuhan Kayangan yang ada di Lombok Timur. Dari Prime Park Hotel ke Pelabuhan Kayangan itu jaraknya sekitar 2 jam Bobors. Jadi baru mau sampai pelabuhannya aja tuh jalannya udah jauh banget kan. Ya udah, dinikmatin aja jalan santai. Nah ini jalan menuju ke pelabuhannya banyak dilalui sama truk-truk gede Bobors. Jadi mungkin karena nganter logistik kan ya, nganter barang dari satu pulau ke pulau lainnya, jadi ya wajar aja sih. Nah ini pas bulan puasa warung makan tutup semua. Bocan tuh sampai bingung mau cari makan siang buat anak-anak karena tutup semua Bobors. Terus tadi mau sempet bekal KFC juga udah kelewatan, mau muter balik takut jauh lagi dan mikir waktunya nggak banyak gitu, udah takut keburu sore, jadi lanjut mikirnya di depan bakal banyak nemu warung lainnya. Ternyata kalau di Lombok tuh pas bulan puasa cari makan susah banget Bobors. Kalau pas siang ya, kalau pas sore jam 3 ke atas, jam 4 itu udah mulai banyak tuh warung yang buka. Nah ini kita udah mau sampai ke Pelabuhan Kayangannya nih Bobors. Itu cakep banget. Di sana tuh ada Gunung Rinjani, terus di depannya laut, bagus banget, bener-bener kayak kayangan karena pemandangannya sebagus itu. Dan akhirnya setelah 2 jam perjalanan darat kita sampai di Pelabuhan Kayangan. Ini Pelabuhan Lombok Timur, beda sama Pelabuhan Lembar yang kemarin kita datang dari Surabaya ya, jadi beda nyebrangnya. Nah ini untuk beli tiketnya Bocan awalnya bingung harus kemana, tapi ternyata tinggal lurus aja ke situ. Tapi pastiin saldo e-tolnya cukup ya, karena kita beli tiketnya tuh pakai e-tol. Nah ini Bocan bingung nih di sini mau kemana. Terus lihat tulisan depan, lihat mobil depan, oh dia top up, oh beli tiketnya gitu. Jadi ya udah kita lanjut ke sana. Akhirnya Bocan top up dulu untuk e-tolnya. Untungnya sekarang udah pakai e-tol yang bisa top up lewat handphone. Dulu kan waktu yang road trip tahun kemarin tuh pas di tengah tol e-tolnya habis, dan itu e-tolnya masih yang lama, belum update. Jadi harus ke ujung jalan tolnya itu, ke ujung gerbang yang buat top up lah Bobors, ngeri. Nah ini kita udah isi saldo. Untuk harga tiketnya itu sama mobil dan 4 orang itu sekitar 550.000. Nah ini Bocan bingung nih Bobors, kita habis beli tiket nih, udah dapat tiket, kita kemana gitu kan. Terus nih ke jalan kayak gini, ini saking bodohnya ya Bocan, hampir aja ini mobil depan mau diklakson. Ternyata emang antrinya di sini. Aduh, untungnya nggak diklakson. Kalau diklakson malu banget gak sih? Nah kita nunggu di sini nih. Jadi kalau untuk kapal ke Sumbawa di Pelabuhan Kayangan ini tuh ada tiap jam. Jadi Bobors nggak perlu khawatir, ini kapalnya ada terus dan tiap hari juga ada. Jadi nggak perlu ribet ngecek jadwalnya karena dia udah pasti ada. Tapi tergantung cuaca ya Bobors. Kebanyakan sih kalau cuacanya normal gitu dia selalu ada.
Tenang, dia selalu ada untuk Bobor seperti Bocan. J. Nyambungin aja nih. Nah, sekarang kita udah kayaknya ada suara klakson atau suara apa gitu ya. Pokoknya ikutin aja deh tuh mobil depan tuh akhirnya maju, kita ikutin. Dan ini ngantri nih. Nah, di sini kita udah mau masuk ke dermaganya, udah mau masuk ke kapal, terus tunjukin karcis parkirnya. Terus pas beli tiket tadi juga kayaknya cuma nunjukin KTP doang sih Bobors, nggak nunjukin yang lain-lain, STNK segala macam itu kayak nggak ditunjukin juga, cuma minta KTP doang. Dan antriannya nggak terlalu banyak karena mungkin kapalnya tuh ada terus ya, jadi antriannya nggak terlalu banyak, loadingnya juga nggak lama, cuma sekitar setengah jam ya. Itu masih mending sih Bobors kalau loading setengah jam itu. Soalnya pernah Bocan tuh loading sampai 3 jam. Aduh, nanti deh Bocan ceritain perjalanan kemana yang nyiksa banget loading kapalnya. Nah, ini Bocan dapat urutan nomor 2 nih di belakang truk sini. Udah rapi, udah parkir. Sekarang kita lanjut naik ke atas. Nah, ini kapalnya. Di sini masih banyak orang yang jualan Bobors. Jadi ada yang jualan nasi bungkus, ada yang jualan cemilan juga. Bocan tuh sampai pelabuhan sekitar jam 3 atau jam 4 gitu sih, jam 3 deh kayaknya. Terus kapalnya tuh setengah 4 berangkat. Nah, ini mobilnya di bawah nggak terlalu banyak ya. Tuh, kita masih nunggu mobil yang lain. Dan di atas itu di dek paling atas ini ada satu warung. Terus ya kalau untuk harga makanan di kapal sih pasti beda sama di darat ya Bobors. Indominya aja tuh bisa 20.000 seporsi. Terus ya pokoknya beda deh, lebih mahal. Jadi mendingan sih Bobors bekal cemilan atau bekal minum sendiri kalau pas mau nyebrang. Tapi kalau nasi bungkus yang ibu-ibu jual tadi itu harganya murah tuh, cuma 10 ribuan. Dapat sepotong ikan atau telur gitu deh. Dan sekitar jam 4 sore kapal akhirnya siap berangkat. Nah, ini kita lihat pemandangan Gunung Rinjani yang gagah. Jadi ini bukan Rinjani doang Bobors, tapi tuh ada Bukit Sembalun. Terus ya pokoknya perbukitan dan pegunungan di sekitar Rinjani. Cakep banget, cuma sayang ketutup awan. Tuh, sekitar jam 4 kita berangkat dan katanya perjalanan sampai ke Sumbawa itu sekitar 2 jam. Jadi perkiraannya paling nyampe Sumbawa tuh jam 6 sore sih Bobors. Nah, ini anak-anak akhirnya baru dapat makan siang. Setelah tadi dari check out tuh belum makan mereka, dari sarapan di hotel tuh mereka belum makan. Akhirnya bisa makan juga. Nah, ini nasinya harganya 10 ribuan Bobors. Habis makan kita lihat pemandangan. Nah, kalau di kapal yang ini tuh AC-nya nggak sedingin di KM Kirana kemarin Bobors. Kalau yang Kirana tuh kan dingin banget. Kalau di sini AC-nya tuh kayaknya nggak dihidupin semua. Terus juga pintunya nggak langsung nutup gitu. Jadi banyak orang keluar masuk. Terus pintunya nggak ketutup lagi. Jadi ya nggak terlalu dingin AC-nya. Dan ini pemandangan lautannya cakep banget. Tuh bukit-bukit. Nanti kalau pas udah sampai ke Sumbawa makin cakep Bobors view-nya. Nah, ini sekitar jam 5 sore, pulau-pulau di sekitaran Sumbawanya udah mulai kelihatan jelas nih Bobors. Cuma kalau Sumbawa kelihatannya lebih gersang ya, pohon-pohonnya tuh mungkin karena musim kemarau Bobors. Kalau Lombok musim kemarau tapi masih ada yang ijo-ijonya. Kalau di Sumbawa nih udah kelihatan menguning gitu. Nah, tuh kelihatan pulaunya luas banget. Mungkin mirip sama Pulau Jawa kali ya. Enggak, lebih gede Jawa sih. Gak tahu sih Bobors tempatnya. Tapi ya pulaunya gede banget karena dari ujung barat ke timurnya itu sekitar 12 jam. Sama sih kayak dari Jakarta ke Surabaya atau ke Banyuwangi gitu ya. Tapi itu kayaknya gede Jawa karena Jawa kan lewat tol ya, jadi lebih cepet. Nah, kalau ini lewat jalan biasa tapi lebih lama. Dan sekitar setengah 6 sore akhirnya kita sampai di deket dermaganya nih, udah sampai ke pelabuhannya. Ini namanya Pelabuhan Pototano. Jadi
Kita tuh tadi nyebrang dari Pelabuhan Kayangan ke Pelabuhan Pototano, dan ini jam 6 baru bisa keluar kapal. Dan sampai sini tuh Bocan rasanya seneng banget karena akhirnya bisa mengunjungi tempat yang bener-bener baru lagi. Bobors, pasti rasanya beda kalau kita tuh datang ke tempat yang belum pernah kita datengin. Rasa semangatnya tuh beda dibandingin kayak kita yang udah sering ke Bandung, ke Bogor gitu, ke Bali. Nah kalau kesini tuh feelnya beda banget, semangat banget. Terus berasa cakep banget, keren, padahal masih di Indonesia tapi udah secinta itu sama alamnya Indonesia. Pokoknya udah seseneng itu rasanya. Dan abis dari Pelabuhan Pototano ini kita lanjut menuju ke satu hotel yang namanya Kaloka. Dia tuh lokasinya 2 jam dari Pelabuhan Bobors, karena kalau kita langsung ke Bima, langsung menuju ke pelabuhan yang akan ke Labuan Bajo, itu jaraknya jauh banget kan, masih sekitar 10 jam 12 jam lagi. Jadi Bocan mutusin dari pelabuhan ini kita istirahat semalam, kita mulihin tenaga, karena walaupun baru sampai sini tapi ngerasanya udah cukup jauh ya dari hotel jam 12 dan jam 6 sore masih di sini. Kayaknya nggak mungkin kita semalaman jalan lagi kan. Jadi kita lanjut ke hotel Kaloka itu, dan ini di sini banyak jualan makanan di sekitar pelabuhannya. Terus katanya tuh ada ikan sepat terkenal di sekitar pelabuhan ini, dan Bobors harus cobain kuliner di sana. Cuma Bocan tuh nggak sempet karena ngejar waktu biar nggak kemalaman sampai hotelnya kan. Nah ini pemandangan di Pulau Sumbawa, aduh cakep banget sunsetnya, terus ditemenin bulan. Aduh rasanya syahdu deh Bobors, seneng banget bisa sampai Sumbawa, kayaknya yeay gitu. Udah dari Bogor akhirnya bisa bawa mobil kemari, bawa anak-anak kemari, rasanya seneng banget pasti. Nah Bobors harus cobain kapan-kapan road trip sampai ke Sumbawa juga, sampai ke Labuan Bajo, karena Bocan akan tunjukin keindahan alamnya sepanjang jalan. Ini kayak jadi road trip tercantik yang pernah Bocan laluin. Nanti pokoknya Bobors harus nonton sampai episode berikutnya ya. Nah ini jalannya sore-sore, udah mulai gelap nih, udah 6:30. Tadi Bocan tuh sempet beli minum sama beli makanan. Terus kita lanjut, dan jalanannya nggak terlalu banyak penerangan ya Bobors. Terus juga kemarin tuh ada yang nanya di Instagram, Bocan nggak takut ya jalan ke tempat baru gitu, nggak takut ada bajing loncat atau apa gitu kan. Makanya takut sih, siapa yang nggak takut gitu kan, apalagi di negeri Konoha itu kadang korban begal bisa jadi tersangka kan. Pastinya takut. Cuma salah satu cara menghindarinya adalah Bocan nggak pernah jalan malam-malam. Harus paling malam tuh jam 8 udah sampai hotel kayak ini nih, makanya Bocan istirahat dulu kan. Dan untuk urusan SPBU, di sini banyak SPBU, terus banyak warung makan, banyak minimarket, jadi jalanannya tuh cukup rame, kita nggak perlu terlalu khawatir. Dan ini kita udah masuk kota Sumbawa besar nih, udah mulai kelihatan banyak pertokoan, banyak warung. Jadi kalau misalnya Bobors mau road trip juga tenang, ini aman kok. Dan sekitar jam 8:30 akhirnya kita sampai di hotelnya nih Bobors. Bocan sempat salah masuk, kirain mobilnya tuh bisa masuk sampai depan lobby gitu, sampai drop off situ. Ternyata kata security nggak bisa, parkirnya di depan. Jadi ya udah kita mundur, parkir di depan. Nah ini kita nginep di Kaloka Hotel. Ini Bocan pesennya lewat tiket.com Bobors. Harganya tuh sekitar 400-500 ribu gitu deh, 400 ribuan. Dan Bocan baca reviewnya cukup oke. Jadi ya udah Bocan pilih di sini. Nah ini kamarnya kecil ya, wajar sih karena ini hotel transit dan dia tuh deket dari bandara Hasanuddin atau Salahuddin gitu Bobors, pokoknya dari bandara yang ada di Sumbawa gitu. Nah ini kamarnya ada fasilitas telepon, terus juga disediain air mineral, tapi air mineralnya tuh kecil gitu, yang versi mini. Terus di sini cuma disediain air mineral doang, nggak ada kopi set atau teko listrik tuh nggak ada Bobors. Jadi cuma minum doang. Nah ini tapi TV-nya keren, walaupun TV-nya ini nggak lebar, tapi bisa YouTube sama bisa Netflix, keren ya. Udah canggih lah fasilitas TV-nya. Dan ini kamar mandinya juga mini ya, maklum
karena hotel budget, tapi menurut Bocan untuk hotel budget ini udah cukup nyaman, udah bersih, yang penting kan ya, bersih, nyaman, jadi udah enak buat istirahat. Tuh disediain dental kit juga, cotton bud, ada air panas juga, jadi Bobors nggak perlu khawatir. Dan waktunya istirahat. Dan selamat pagi, hari kedua kita mau review sedikit mobilnya. Banyak yang nanya-nanya, Bocan road trip pakai mobil apa? Bocan pakai mobil Daihatsu Terios, ini tahun 2018 Bobors. Kilometernya berapa? Kilometernya tuh 54, jadi belum sampai 100.000. Nah ini suami ngumpulin botol-botol buat nampung air biar bisa ngelap mobil atau buat isi wiper air, tapi wiper kan pakai aqua ya. Ya itulah buat lap mobil, karena kadang agak susah cari car wash, terus juga gak ada waktunya sih Bobors. Jadi pas ketemu car wash kita lagi jalan gitu yang nanggung buat berhenti kan, jadi ya udah kita sedia air aja di botol buat lap-lap kalau udah terlalu kotor banget mobilnya. Nah ini buat Bobors yang penasaran mobilnya Terios ini, udah ya. Nanti kita bahas penempatan barang-barangnya biar anak-anak bisa tidur, tapi kali ini Bocan cuma review sekilas kilometer sama mobilnya dulu. Dan sekitar jam 12 Wita Bocan berangkat lagi. Tadi Bandara Sultan Muhammad Kaharudin 3, bukan Salahuddin. Maaf ya Bobors. Jadi hotel Kalokannya itu dekat bandara situ. Nah ini kita mau lanjut ke Bima. Di Bima nanti kita nginep lagi semalam, dan kita bakalan ngelilingin Pulau Sumbawa ini nih Bobors, nih rute yang Bocan laluin. Nah kita akan ngelilingin Pulau Sumbawa ini lewat jalur selatannya menuju ke Bima. Jadi Bima itu adalah kota terdekat dari Pelabuhan Sape. Tujuan akhirnya kan Labuan Bajo, dan buat menuju Labuan Bajo kita tuh nyebrangnya dari Pelabuhan Sape, dan Pelabuhan Sape itu jaraknya sekitar 2 jam dari Bima. Nah kenapa Bocan masukin Bima sebagai tujuan, karena pengen istirahat lagi semalam, karena ini perjalanannya akan panjang, sekitar berapa tadi tuh 7 jam ya. Ya sekitar 7 jam 6 jam gitu deh Bobors. Dan Bima itu kan kotanya lebih hidup daripada di Pelabuhan Sapenya, jadi pilihan hotelnya tuh lebih banyak, dan pilihan kuliner segala macam, laundry apa lebih banyak. Jadi Bocan milih untuk nginep di kota Bima. Nah ini perjalanannya kita akan lewatin gak cuma laut, tapi juga kayak padang-padang rumput seperti ini Bobors. Bukit-bukitnya cakep banget. Nah ini ada bis, jadi kalau misalnya Bobors tuh yang backpacker gak bawa kendaraan sendiri, dari pelabuhan Pototano itu kita naik bis ke Bimanya. Cuma bisnya itu nggak tiap hari ada, terus jadwalnya juga nggak tentu, jadi agak susah tuh Bobors. Nah sekarang udah jam 1 siang, ya masih deket lah ya, baru 1 jam perjalanan. Kita masih lewatin jalan-jalan datar seperti ini. Kalau untuk jalannya mungkin bisa dibilang 90% mulus ya, 95% mulus. Ada tuh yang bolong tapi cuma gompel-gompel gitu doang Bobors, bukan bolong yang sampai gede. Jadi jalannya oke banget menurut Bocan. Katanya kalau di Sumatera jalannya, kemarin sempat baca berita ada di tol gitu lubangnya sampai segede gitu, sampai ada yang meninggal. Nah kalau di Sumbawa ini jalannya aman, nggak ada lubang yang gede-gede gitu maksudnya. Nah ini sepi. Sepi, tapi untungnya kita lewat siang kan, jadi nggak takut. Terus penerangannya juga oke kan, dari matahari langsung. Kalau agak gelap makanya Bocan hindarin banget kalau nyetir tuh malam-malam, karena gelap. Terus juga ya bukannya sehujan, tapi cari aman aja kan. Dan ini sepanjang jalan ini Bocan tuh awalnya mikir bakal capek, bakal ngantuk, tapi ternyata sepanjang jalan tuh bener-bener disuguhin sama pemandangan yang bagus gitu Bobors. Dan sekitar 1:30 kita mulai masuk ke area bukit yang dapat mendung. Jadi jalannya nih panas mendung, cuacanya tuh nggak menentu, tergantung lokasi yang kita lewatin ya. Jadi kalau pas di pinggir laut itu cuacanya terang, tapi kalau kita lewatin bukit yang hutannya tuh lebat gitu, nah itu sering mendung Bobors. Nah ini bagian gersangnya, bukitnya tuh warna-warna coklat gitu karena panas.
Nah di sana itu yang bagian suburnya, karena masih banyak pohonnya. Keren ya, bisa bersanding gitu. Jadi sebelah sini sebelah sini coklat, sebelah sana masih ada yang hijau. Tuh viewnya keren. Bocan tuh sempat beberapa kali ngedrone di sini karena sayang aja pemandangannya bagus banget. Pengen lihat aerial viewnya seperti apa. Nah kayak gini nih Bobors, keren ya. Dan yang kuning-kuning ini tuh ternyata adalah tanaman jagung Bobors. Nah sekarang kita lewatin yang area subur-suburnya nih, yang banyak curah hujannya. Tuh di sini mendung. Nah ini Bocan nggak tahu nih, ini sawah atau apa nih, kayak ada kolamnya gitu. Ih sumpah cakep banget. Bocan nanti dari Labuan Bajo pengen balik lagi lewat jalur ini. Doain ya Bobors, biar lancar, biar selamat semua, karena viewnya bener-bener bagus banget. Tuh keren. Dan akhirnya kita ketemu hujan, tapi habis itu kita ketemu panas lagi. Nah ini 2:30 Bocan lewat pinggir laut. Ini daerah apa ya, Bocan lupa namanya. Nah tuh lihat di peta tuh Bobors. Dan nemu jalan yang super cakep. Aduh bagus banget. Tuh Bobors, ini tuh road trip tercantik yang pernah Bocan laluin. Masih ada sapi-sapi, sumpah feelnya enak banget, beda banget. Nah di sana itu ada Gunung Tambora, tapi ketutup awan, cuma kelihatan dikit-dikit. Ya bagus banget ya Bobors ya. Ayo Bobors, Bocan pengen racunin Bobors buat road trip ke Labuan Bajo juga. Tuh viewnya secakep ini. Keren ya. Dan ini spot berhenti kedua, Bocan ngedrone lagi karena nemu pemandangan bagus kayak gini. Tuh Bobors bisa lihat laut, bukit, gunung semuanya bersanding. Masya Allah, ini ada pulau cakep nih, nggak tahu pulau apa. Tuh lautnya jernih, Bobors bisa lihat airnya. Bagus banget ya. Aduh Indonesia, kenapa sih kamu cakep banget. Tuh keren. Ada kuda Sumbawa juga Bobors. Ada yang ingat iklan susu kuda liar Sumbawa nggak? Kalau ada, tos kita seumuran. Dan sekarang kita lanjut lagi. Udah sempet ngedrone, udah sempet ngambil footage yang bagus-bagus buat nunjukin ke Bobor. Sekarang kita lanjut lagi perjalanannya. Kalau dari Google Map tuh kan perkiraannya cuma 6-7 jam gitu ya. Cuma karena ini kita tuh banyak berhenti, tapi berhentinya buat ngedrone. Jadi ya lama Bobor, sampainya tuh malam akhirnya. Dan ini tikungan cantik lagi. Aduh keren banget. Bagus ya. Bocan mau ngomong apa, ini bagus banget Bobors, nikmatin aja deh pokoknya, ini viewnya syahdu banget. Dan kita lanjut lagi. Kemarin tuh ada yang minta Bocan bikin video perjalanannya tuh 1 jam dong. Terus Bocan suruh nyerocos gitu 1 jam. Capek dong. ini aja udah lama banget nih videonya, 37 menit. Bobors bosen gak nih nonton selama ini? Mudah-mudahan gak bosen ya. Nah ini bukit-bukit yang disulap jadi kebun jagung, cakep banget. Tuh di belakang sana bukit yang pepohonan, warnanya tuh bisa harmonis gitu Bobors, bagus banget. Ya keren ya. Dan kita belok lagi. Pokoknya di sini banyak tikungan cantik yang pinggirnya tuh laut Bobors. Tapi Bobors tetap harus fokus ya, harus hati-hati kalau nyetir. Tuh bukit-bukitnya bagus banget. Perjalanannya bener-bener berkesan buat Bocan. Jadi katanya kan yang penting itu bukan destinasi ya, tapi perjalanannya. Dan itu pas banget buat perjalanan yang hari ini Bocan lewatin, karena sebagus itu viewnya. Rasanya Bocan nggak tidur loh. Biasanya tuh Bocan ngantuk kan. Biasanya ngantuk kan kalau pas lagi di mobil. Nah ini Bocan beneran full nggak tidur nemenin suami nyetir, karena semangat itu ngelihat viewnya. Dan jam berapa nih? Sekitar jam nggak tahu deh jam berapa. Pokoknya ini dapat hujan lagi Bobors. Tuh, jadi panas hujan. Nah ini ada area yang bener-bener hutan lebat di sini. Jadi nggak cuma bukit-bukit yang gersang, tapi di sini ada hutan lebatnya nih Bobors. Nih agak deg-degan sih lewat sini, apalagi pas hujan gitu kan. Jadi untuk kecepatannya
Suami tuh nggak pernah ngebut, paling kalau di jalan kayak gini paling 60, 40, 60 sih Bobors. Tuh jalannya belok-belok seperti ini. Dan karena nggak ada warung yang buka satupun buat makan siang, akhirnya Bocan beli cilok buat makannya anak-anak. Kita beli ganjel perut pakai cilok di sini. Keren ya, di pinggir jalan sini sambil jajan cilok, lihat pemandangan gunung, bukit, laut. Tuh. Syahdu banget suasananya. Asik deh pokoknya. Sayangnya pas hujan, mungkin pas biru lautnya bakal bagus banget Bobors. Udah jajan cilok, kita lanjut lagi perjalanannya. Nah ini sekitar 4:30 sore kita sampai di kota yang namanya Cabang Suryoto. Ini tuh ada putaran gitu Bobors. Terus di sini kotanya hidup. Kalau tadi kan sepanjang jalan kita lewatin bukit-bukit sama laut gitu doang kan, nggak ada warung apa-apa. Nah di sini tuh ada warung, ada masjid, ada pasar. Jalanannya sedikit macet di sini. Dan kita akan menuju ke tempat yang namanya Dompu dulu sebelum sampai ke Bima. Nah ini kita lewatin landscape perbukitan lagi. Tuh cakep banget viewnya. Ini kebun-kebun jagung ya kayaknya, kuning-kuning gini. Nah ini pemandangannya. Udah habis kata-kata mau ngomong apa. Karena udah panjang banget videonya, Bocan udah ngomong dari tadi. Ya pokoknya ini pemandangannya bagus banget. Terus jalanannya masih tetap mulus, nggak ada yang gimana-gimana. Ini cakep banget Bobor, spotnya dramatis. Kita di atas tanjakan gitu, terus kesananya bukit sama laut, cakep ya. Nah kita mau sampai ke Desa Katua nih. Tuh di sini landscape-nya perbukitan. Ini udah jam 17.46, udah hampir jam 6 sore tapi belum sampai. Tapi udah deket sih, udah deket. Ini udah masuk wilayah Dompu nih kayaknya. Bobors ada yang orang Bima atau orang Dompu? Komen dong. Komen dong. Senggol dong. Ya gak apa-apa ya Bobors, kan ini buat Bobors yang gak mudik ke Bima, gak mudik ke Dompu, kali ini bisa mengobati kerinduan Bobors akan kampung halaman. Pokoknya Bocan salut sih kalau misalnya ada Bobors yang orang Bima, karena mudiknya bener-bener perjuangan. Kalau pesawat sih iya kan gampang, tapi kan mahal harganya. Terus kalau pesawat gak berkesan dong, cuma terbang udah sampai. Nah kalau lewat darat pasti perjuangannya itu yang bikin berkesan kan. Nah ini udah sekitar jam 7 malam, udah sampai kota Bima nih Bobors. Ini kita lewatin pinggir laut dan ini agak ngeri Bobors kalau pas malam, karena gak semuanya tuh dibatesin. Nah ini nih ada satu sentra kuliner ikan bakar di sepanjang jalan ini, rame banget. Ini kayaknya orang pada buka puasa. Terus Bocan sempet cobain makan malam di sini juga beberapa kali. Dan ikannya tuh enak Bobors. Harganya juga nggak nembak. Awalnya Bocan pikir bakalan ditembak kayak di Jakarta atau di mana yang harganya tahu-tahu mahal gitu. Nah itu sederetan harganya sama semua, cuma 100 ribuan. Dan selama road trip Labuan Bajo ini, untuk urusan pesen hotel Bocan selalu pakai aplikasi tiket.com, karena pilihan hotelnya banyak banget. Bobors tinggal ketik aja kota yang Bobors tuju, nanti keluar tuh rekomendasi hotel pilihan dengan harga-harga terbaik. Dan untuk Marina Inn ini harga kamar termurahnya mulai dari 400 ribuan untuk tipe kamar superior double. Terus superior ini juga ada 2 jenis Bobors, ada yang superior biasa sama superior dengan balkon. Kemarin tuh Bocan pilih yang superior balkon, harganya sekitar 500 ribu dan pakai promo voucher dapat potongan sekitar 100 ribu. Itu lumayan sih, jadi jatuhnya di bawah 500 ribu harganya. Terus ada tipe lainnya juga, ada yang premier, ada yang suite. Harganya beneran variatif, jadi bisa disesuaikan sama budget Bobors. Dan buat Bobors yang mau liburan nih setelah lebaran, masih ada sisa-sisa cuti, mau dipakai buat staycation atau vacation, jangan lupa pesen hotelnya lewat aplikasi tiket.com. Masih ada kupon spesial Bocan 500k, diskon 10% sampai dengan 500 ribu dengan minimal transaksinya 300 ribu. Dan ini kuponnya bisa Bobors pakai buat periode nginep kapan aja, jadi bisa disesuaikan sama cuti Bobors kan. Pokoknya jangan lupa pesennya lewat aplikasi tiket.com.
Dan sekitar jam 7 malam kita akhirnya sampai di Marina Inn Hotel. Nah, ini adalah area drop off-nya Bobers. Ini kayaknya salah satu hotel, apa ya namanya? Salah satu hotel paling wow di Bima. Gak ada pilihan lainnya. Maksudnya gak ada pilihan yang semewah ini di Bima. Dan untuk proses check-in-nya cukup smooth, nggak terlalu bertele-tele ya, karena Bocan udah capek banget. Kalau nemuin check-in yang nggak smooth pasti tambah kesel kan, udah jalan jauh gitu terus check-innya diribetin, males banget. Nah, ini check-innya smooth. Terus kamar Bocan ada di lantai 4. Ini kamarnya kuncinya tuh cuma dikasih 1 Bobor, sedangkan untuk naik liftnya itu kita perlu tap kunci, jadi agak PR. Dan kalau misalnya Bobors mau minta kunci tambahan, itu Bobors perlu deposit 100.000 untuk kuncinya. Nah, di dalam kamarnya ini disediain air mineral 2 botol, tapi nggak ada kopi set, nggak ada teko listrik. Bocan nggak ngerti ya apa standar hotel di Sumbawa tuh seperti itu, tapi pokoknya dari 2 hotel yang Bocan inepin di Sumbawa itu nggak disediain teko listrik. Nah, ini makan malamnya Bocan pesen lewat ojol. Jadi untuk di Bima itu udah ada ojol. Enak banget kan? Bobors gak perlu khawatir, bisa pesen makan lewat ojol. Dan selamat pagi. Bocan mau istirahat 2 malam di sini. Mau mulihin tenaga karena 2 hari berturut-turut jalan jauh dari Lombok sampai ke Bima. Pulau Bima masa sampai ke kota Bima ini. Jadi Bocan mau 2 malam stay di Marina Inn ini. Nah, ini bangunan hotelnya dari luar kelihatan megah ya. Ini pemandangan kalau pas siang hari. Kemarin kan kita sampai tuh malam. Terus untuk area parkirnya tuh cuma segitu doang Bobors, di depan drop off, depan lobby sama di samping. Tapi cukup memadai sih. Nah, ini area lobbynya. Terus ini tangga untuk menuju ke kolam berenang. Jadi ada fasilitas kolam berenang, ada restorannya juga. Dan kalau kamarnya itu dia belum termasuk sarapan. Kalau sarapan nambah sekitar 120 atau 150.000 ya, sekitar 100.000-an gitu. Nah, ini untuk ke kolam renang perlu tempel kartu juga. Jadi aksesnya tuh bener-bener kayak eksklusif banget demi keamanan atau gimana. Jadi untuk ke lift ke kolam renang itu pakai kartu kunci kamar, sedangkan kartunya cuma dikasih 1 gitu. Harusnya ngasih 2 ya. Ya udahlah, nggak apa-apa, nambah deposit aja Bobors. Nah, kolam renangnya tadi tuh di bawah ada kolam buat anak-anak gitu. Terus di luar ini kolam dewasanya. Tuh, kolamnya cukup memadai ya, dan pemandangannya yang bagus sih Bobors. Jadi kalau untuk kamar, hotelnya tuh menyamping, yang ngadep laut itu yang area depannya, yang area dari pool. Jadi kalau buat dari kamar pemandangan lautnya tuh cuma kelihatan sedikit doang. Tapi kalau dari kolam renang pemandangan lautnya tuh full, karena bener-bener menghadap ke lautnya. Tuh, pemandangannya cakep banget, ada gunung, ada laut. Jadi kota Bima tuh aslinya bagus banget Bobors. Kayak gini, dan kotanya juga hidup. Ada laundry kilauan, terus ada ojol, dan makanannya juga enak-enak. Bobors harus cobain kuliner yang di pinggir jalan tadi tuh. Dan sekarang kita mau jalan-jalan sore, kita mau ngabuburit, mau cari bukaan. Kita mau buka puasa di tempat yang kemarin kita lewatin itu malam-malam Bobors. Nah, ini jalan sore-sore udah mulai rame. Jadi sama kayak di Jawa ya, pas sore tuh orang pasti pada keluar ngabuburit cari bukaan. Tuh, rame, ada yang sepedaan, ada yang motoran, ada yang mobil. Dan ini aksesnya sempat dibikin satu arah gitu di depan. Jadi Bocan belok, agak bingung gitu sih jalannya. Tapi ketemulah akhirnya. Karena Bocan nggak tahu tadi tuh nama tempatnya apa kan. Jadi mau ngetik di map bingung tempatnya apa. Jadi ya udah kita inget-inget sendiri jalannya nggak pakai map. Nah, ini nih Kota Bima, kota tepian air. Oh, jadi namanya Kota Bima itu kota tepian air ya. Mungkin karena dihimpit laut gitu ya Bobors. Dan Bocan suka banget sih sama kota ini. Makanannya enak-enak. Terus ya harganya sama sih Bobors kayak di Jakarta. Kalau Bobors pesen ojol gitu, untuk pecel ayam yang standar kemarin Bocan beli aja tuh 30 ribuan.
sama standarnya, jadi nggak lebih murah dan nggak lebih mahal. Tapi kalau untuk makan ikan-ikanan di sini itu murah banget sih, karena ikan ikan kakap, ikan kerapu, dia harganya tuh 130.000 udah sama nasi, plecing, terus sama sambal khas Bima. Jadi sambalnya tuh banyak banget Bobors, ada sambal mangga yang namanya Tota Fo'o, terus juga ada sambal Dokotoma, itu dari tomat dicampur kayak garam, cabe, timun, pokoknya sambalnya enak-enak. Terus juga ada siadungga, ini sambal dari bawang merah terus diiris tipis sama jeruk nipis, mirip-mirip sama sambal matah sih, tapi semuanya tuh enak-enak Bobors. Nah ini nasinya, ada plecing kangkung juga tuh, ada kacangnya, masih ada kayak khas Lomboknya ya, plecing kangkung. Terus ini ikannya nih, jadi 130.000 udah dapet ikan gede gitu, terus juga udah sama nasi sama sambal-sambalnya, worth it banget kan. Abis makan malam kita sempet jalan-jalan di sekitaran kota Bima sini nih Bobors. Kita lihat suasana kota Bima kalau pas malam hari. Jadi banyak warung, banyak pertokoan, terus juga ada cafe kayak yang jual kopi, ada KFC juga. Jadi lumayan lengkap lah ya buat Bobors yang mau jajan macem-macem di sini. Terus martabak segala macem. Tapi Bocan udah kenyang sih, tadi udah makan di sana. Nah kita lihat-lihat aja nih jajanan di sekitar sini. Terus juga sempat lihat alun-alun. Pokoknya masih lanjut nanti ceritanya sampai ke Labuan Bajo. Tungguin video part 2 nya ya Bobors. Terima kasih sudah nonton video panjang ini. Dadah.